Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan nikmat iman dan Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melangkah ke masjid ini. Semoga langkah-langkah kita menjadi penghapus dosa-dosa kita dan menjadi amal kebaikan buat kita, dan bumi yang kita pijak ini nanti menjadi saksi tentang amal kita di pagi hari ini. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Di minggu yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-22, Lit-taghina ma'aba. Sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana cara kita memahami Quran ini, ada metodologinya. Kalau membahas tafsir minimal ada 5, tapi kita lihat kita pakai 3 minimal. Ada namanya disebut dengan siyak. Siyak itu konteks. Yang kedua adalah as-sibab. Sibab itu ayat-ayat yang bicara sebelum ayat yang kita bahas. Dan maknanya bahwa tidak hanya di dalam satu surat, tetapi bisa saja surat atau ayat yang sebelum ayat ini. Jadi memahami Al-Quran tidak bisa kita hanya pahami di satu ayat itu saja, tapi kita pahami konteksnya. Yang kedua, kita pahami sibabnya. Sibab itu ayat-ayat yang ada di sebelum ini, bisa di satu surat atau di surat yang lain, ya, di surat yang lain sebelum ayat ini, atau lisak. Lisak ini artinya adalah surat-surat atau ayat-ayat yang setelah ayat yang kita bahas. Nah, jadi tidak kaidah-kaidah ini bagi para mufassir sudah biasa untuk memahaminya. Insya Allah nanti tanggal 16 itu Agustus ya, itu ada TOT, cara memahami Al-Quran, tapi terbatas, hanya 50 orang. Dan itu diadakan sama Masjid Baitul. Kemarin timnya sudah rapat, dan ini kerjasamanya dengan Nabaul Azim. Nabaul Azim itu markas Quran yang ada di Mekah. Insya Allah tanggal 16. Yang mau ikut, monggo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kemarin menyampaikan bahwa di ayat sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada, bahwa neraka jahim yang jahannam itu seperti lidah api, ya Pak. Jahannam itu lidah api yang dia bergerak, ya. Inna jahannama kanat mirsada, seperti pemburu yang mengikuti musuhnya. Itulah Jahannam. Tidak ada di kitab-kitab yang lain
ya kitab original samawi yang langitan itu, ya Taurat, Zabur, Injil, yang memvisualisasikan tentang hari kiamat. Tidak ada, Pak, karena memang sudah disobek supaya mereka terbebas, karena kalau di dalam Nasrani sudah ada yang jamin, ya, sudah ada yang jamin dekingan pusat, dekingan pusat. Nah, sudah ada yang jamin, sehingga tidak ada di kitab-kitab itu yang bicara tentang neraka secara visual, kecuali Al-Quran. Pertanyaan mendasarnya begini, kenapa kita mau sholat subuh di tempat ini? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Kenapa saya dan panjenengan mau sholat subuh pagi-pagi seperti ini, datang ke masjid ini? Sebabnya kenapa? Satu, mentaati perintah Allah. Kenapa, Dan? Mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Meyakini Al-Quran. Meyakini Al-Quran. Ada yaumul akhir. Ada lagi? Ada majelis ilmu. Salat semalam suntuk, adanya majelis ilmu. Kalau para ulama ada 3 alasannya. Pertama, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di titik ini luar biasa memang. Kalau ada yang sampai ke titik ini, Masya Allah, ya. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia berdoa di setiap malamnya adalah Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba may yuhibbuka. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah, sebagaimana orang-orang mencintaimu ya Allah. Wa ila amalin yuqarribuna ila hubbika. Dan semua amalan, ya, majlis-majlis ini kan majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu kemana-mana dituntun oleh Allah. Berteman, dipertemukan dengan teman yang mencintai Allah. Datang ke satu tempat, ingin wisata, ketemu dengan orang yang mencintai Allah. Pergi ke pasar, ketemu dengan orang yang mencintai Allah. Pedagangnya juga mencintai Allah. Pergi ke mall, ketemu sama Rojali. Ya, Rojalinya apa itu Rojali? Ya, jadi banyak istilah-istilah yang munculkan oleh orang. Kalau orang yang jalan-jalan di mall itu namanya Rojali. Nah, jadi ada orang yang seperti itu. Jadi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama, karena memang yaumil akhir. Aku takut dengan yaumul akhir, ya. Takut dengan hari akhir. Takut dengan neraka. Nyapa sholat? Takut kepada neraka. Ya. Dan ini wajar atau tidak wajar? Wajar. Orang yang takut dimasukkan ke dalam neraka, ya, saya ingin tunjukkan. Kemarin saya sampaikan ada namanya Ali Fudail bin Iyad itu, yang mendengarkan ayahnya Fudail bin Iyad membaca ayat-ayat Yaumul Qiyamah. Setelah dibaca oleh ayatnya, beliau pingsan. Setelah pingsan, beliau wafat. Gimana hatinya gemetar ketika mendengar hari-hari Yaumul Akhir. Makanya digelari dengan Qatilul Quran, orang yang wafat karena Al-Quran. Ini satu-satunya, Pak. Mungkin sampai Yaumil Akhir, ya, sampai Yaumil Akhir. Gemuruh dadanya kalau ada yang membaca
Al-Quran yang berkaitan dengan yaumil akhir, dengan yaumil akhir. Makanya kalau dibacakan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, ya, idhab ila fir'auna fa innahu tagha, pergilah kalian kepada Fir'aun, kata Allah, karena Fir'aun itu melebihi batas. Ulama mengatakan tughyanun tariqun li jahannam, ya. Maka lit-taghina ma'aba itu sangat berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Makanya Allah mengatakan lit-taghina ma'aba, pergilah kalian kepada Fir'aun. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, masih di surat yang sama, maka kita akan menemukan kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Apa kata Allah? Ja'ala itu kan merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kalau khalaqa, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau ini alam naj'alil arda, tidakkah kami transformasi bumi ini, kata Allah, mihada. Bumi ini berputar atau tidak, Pak? Berputar. Berarti Allah transformasi bumi yang berputar ini menjadi mihada. Mihad itu dulu disebutkan oleh, kalau kita menghafal, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari, terjemahannya itu kan buayan, Pak. Mihad itu buayan. Siapa yang membuai? Kalau bayi siapa yang membuai? Ibunya. Seorang anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibunya yang tidak mau lepas dari seorang anaknya. Dia buai, dia sayangi, membuat anak itu menjadi merasa aman, merasanya nyaman. Jadi itulah mihada, itulah bumi ini, Pak, yang berputar ini membuat kita nyaman, membuat kita nyaman. Para ulama mengatakan alam naj'alil arda mihada. Maka kalau di rumah tangga, nanti di ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Kenapa Allah ciptakan kita berpasang-pasangan? Nah, karena di ayat yang ke-6 alam naj'alil arda mihada itu adalah simbol kenyamanan. Jadi siapa simbol kenyamanan itu? Istri atau suami? Istri, ya. Simbol kenyamanan itu adalah istri. Nyaman buat anak-anaknya, nyaman buat suaminya. Jadi kalau ada istri yang tidak membuat anak dan suaminya nyaman, berarti dia bukan mihada. Bukan mihada. Alam naj'alil arda mihada. Maka Allah, kita lihat bumi ini, Pak. Betapa Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau ada teman kita, ya, teman kita datang bawa motor dan motornya itu dia sudah modif sedemikian rupa, ya, kita mungkin auzubillah, mungkin ada yang mungkin kakinya cacat sebelah gitu ya, supaya temannya ini bisa ke masjid, ya, dia bikinkan motor, dimodif sama dia perbaiki dengan tangannya sendiri, dia lakukan dengan hal yang terbaik, dia datang ke rumah kita, dia bawa motor itu, dia berikan kepada kita, ini jalan bagimu untuk pergi ke masjid. Senang gak Bapak?
senangnya luar biasa. Pertanyaannya sekarang, bumi ini kata Allah, aku transformasi buat kalian seperti seorang ibu yang menggendong anaknya mihada di buayan kata Allah. Siapa itu yang membuat itu kata Allah? Aku kata Allah. Jadi kalau ketika kita berada di muka bumi ini, kita sangat mudah Pak untuk mengenal siapa? Untuk mengenal Allah. Ya. Jadi ada bapak-bapak semalam cerita sama saya, Ustaz, saya dulu stroke, jadi setengah badannya ini lumpuh. Ya. Tapi ketika lumpuh itu, Ustaz, saya mengatakan, ya Allah, kasih kesempatan sekali lagi. Ya, kasih kesempatan sekali lagi. Dan Masya Allah, sembuh dan sempurna. Dan apa nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajudnya, dan tidak pernah kalau ke masjid tidak membawa uang. Saya Ustaz pernah tinggal beberapa kali, pulang saya Ustaz, saya ambil uang itu, saya kembali ke masjid. Karena itu janji saya di saat saya tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Allah. Insya Allah Ustaz sampai hari ini, dan mohon doakan sampai Allah menutup hidup ini. Itulah alam naj'alil arda mihada. Ayat yang bicara tadi litaghina ma'aba. Kenapa orang sampai melampaui batas seperti Fir'aun itu? Karena apa? Karena tidak paham dengan alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, wal jibala autada. Gunung itu diterjemahkan, kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, diterjemahkanlah autada itu dengan pasak, ya. Jadi kalau mendengar pasak ini, jangan lihat nanti di surat Al-Fajr, Allah mengatakan begini, wa fir'auna zil autad. Ya, autad, Fir'aun itu punya autad. Nah, saya sedikit menyampaikan secara bahasa. Kata Allah, kalau tadi alam naj'alil arda mihada, dia seperti seorang ibu yang membuat nyaman. Sedangkan wal jibal autada, gunung-gunung itu menjadi pasak. Menjadi pasak yang kokoh, yang kuat. Kenapa pasak? Nah, ini yang disebut dengan memahami tafsir dari siyak tadi, dari konteks tadi. Kita harus kembali bagaimana budaya orang Arab dahulu. Tidak pasak yang seperti kita pahami dalam budaya kita. Kalau pasak yang kita pahami dalam budaya kita, gunanya apa Pak? Untuk memperkokoh. Ya, sesuatu ada celah, ada jeda yang perlu kita, yang kosong baru kita kasih pasak. Nah, tapi dalam budaya Arab, apa mereka itu dahulu Pak, orang-orang seperti orang Badui itu tidak pernah menetap di satu tempat. Di mana mereka lelah, di mana mereka letih, di mana mereka butuh makanan, mereka mendirikan tenda. Apa yang mereka pasang? Pasak, patok, ya, patok. Dipasanglah pasak itu, patok itu. Selesai istirahat makan selesai, apa yang terjadi? Diambil patok itu sendiri, kan kokoh. Diambil patok itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Itulah hidup kita Pak. Kita ini hanya memasang sejenak, dan kita siap untuk berjalan ke tempat keabadian kita. Di mana Pak?
Amin di surga. Semoga yang hadir di majelis ini kita ketemu lagi di surga Firdaus. Surga Firdaus. Wal jibala autada. Pasa itu kata para ulama seperti ayah. Kalau ibu tadi adalah simbol kenyamanan, maka gunung adalah simbol kekuatan. Siapa yang memiliki kekuatan? Ayah, Pak. Membuat nyaman istri dan anaknya. Kalau tadi adalah mihada adalah simbol dari kenyamanan anak dan suami, sedangkan jibal adalah simbol keamanan bagi anak dan suami. Jadi kalau suami yang bikin kasus, nah itu yang tidak wal jibala autada lagi. Tetapi Allah menyebut di ayat yang ke-8 wa khalaqnakum azwaja. Nah, simbol dari ibu dan bapak tadi, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, adalah simbol seorang ibu dan ayah. Apa kata Allah? Wa khalaqnakum azwaja. Kalau ingin berpasang-pasangan kata Allah, maka jadilah seorang ibu seperti bumi ini kata Allah. Maka kalau ingin berpasang-pasangan, maka jadilah seperti gunung bagi seorang ayah yang membuat aman keluarganya. Membuat aman keluarganya. Maka simbol bernegara, maka saya sampaikan kemarin dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran kan terbagi 3. Yang pertama adalah islahun nafsi, memperbaiki diri. Yang kedua islahul mujtama, memperbaiki masyarakat. Yang ketiga islahud daulah. Nah, jadi kalau kemarin Ustaz Tohari menyampaikan tentang cara berpikir secara politis, apa hubungannya dengan yaumul kiamah? Kira-kira ada nggak, Pak? Sangat berkorelasi. Sangat berkorelasi. Kalau orang bicara, Al-Quran bicara tentang yaumul kiamah, apa tadi? Dia akan takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sedang memperbaiki dirinya. Kalau dirinya dia perbaiki, ya, dia perbaiki, maka akan terjadi pembentukan masyarakat yang baik. Ya, kira-kira berani korupkan, berani korupsi. Kalau seperti Ali Fudail bin Iyad yang ketika dibacakan ayat-ayat hisab dia pingsan dan mati, tidak ada yang berani, Pak. Maka Al-Quran itu bicara tentang diri, masyarakat, dan negara. Kalau ada orang yang anti terhadap politik bernegara, berarti dia anti dengan Al-Quran. Dia anti dengan Al-Quran. Jangan bawa-bawa politik Ustadz ke masjid ini. Berarti dia sedang bicara tentang antinya dengan Al-Quran. Antinya dengan Al-Quran. Itu bahayanya kalau tidak paham kita dengan Islam ini. Makanya tadi Ustaz Tohari menjelaskan hal itu kemarin secara logis, secara empiris, dan itu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kemarin Ustaz Tohari bilang ini bukan siraman rohani, tapi apa tadi? Nah, kita lanjut. Wal jibala autada itu bicara juga di surat Al-Fajr. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ketika kita membahas satu ayat, bisa kita lihat ayat sebelumnya, kita lihat konteksnya, kita lihat ayat sebelumnya atau surat sebelumnya atau ayat setelahnya atau surat setelahnya. Nah, surat Al-Fajr setelah surat Naba atau sebelumnya? Nah, Sebelumnya. Monggo lihat aja ya.
Kenapa? Apa kata Allah Subhanahu wa Fir'auna dzil autad. Fir'aun itu punya pasak. Zi itu punya. Kalau ada orang dulu menyebut nama anaknya pakai zu gitu, itu menunjukkan kepemilikan. Zul autad. Kenapa Allah menyebut bahwa Fir'aun itu punya pasak? Apa maksudnya? Nah, itulah kerjaannya Fir'aun, Pak. Saya sedikit cerita. Jenengan mungkin kenal dengan istrinya Fir'aun, namanya Asiyah bin Mudahim. Istrinya Fir'aun, pertanyaannya mendasar gini, Pak. Dari mana Islamnya Asiyah bin Mudahim itu? Kok bisa di istana ada seorang muslimah? Munculnya dari mana? Kenapa? Siapa yang ngajarin Asiyah bin Mudahim? Kan ada ditanya-tanya oleh para ulama. Nah, muncul, dicari, digali, dipahami dari riwayat-riwayat, Masya Allah, dan ketemu. Berawal dari mana, Pak? Berawal dari istri seorang bendaharanya Fir'aun. Istrinya ini sedang menyisir istrinya Fir'aun, ya. Ada yang mengatakan sedang menyisir anaknya Fir'aun. Ketika disisirkan anaknya oleh istri bendaharanya Fir'aun ini, jatuh sisirnya, ya. Apa katanya? Ta'isman kafara billah. Kaget, Pak. Jadi seperti kita lah, kalau kita kesandung, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah. Nah, kira-kira feeling gitu ya, feeling begitu. Dan didengar oleh anaknya. Dari mana engkau mendapatkan kalimat itu? Ailahun ghairu Fir'aun. Apakah ada Tuhan selain bapakku itu? Kata anaknya. Apa kata istri bendaharanya tadi? Apa dia katakan? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, ilahun wahid. Tuhan yang satu. Kata istrinya ini. Masya Allah, Pak. Anaknya ini lapor ke Fir'aun. Lapor, bos. Ya, di jalan Pramuka, ya bukan? Lapor katanya. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, Pak? Apa yang? Makanya Allah menyebutnya wa Fir'auna dzil autad. Allah menyebutkan simbol itu, dipasang pasak, ya, dalam bahasa kita salib, Pak. Ya, salib dipasang di tanah. Setelah itu wanita ini disalib, ya, disalib perempuan ini. Masihkah engkau mengaku ada Tuhan lain selain diriku? Kata Fir'aun sambil tersenyum mengatakan, ilahuka wa ilahi wa ilahu abaika illallah. Sama aja. Kalau kamu tidak mau, kata Fir'aun, anakmu ini tak sembelih di depan dirimu. Apa katanya? Ilahi, ilahuka, ilahu ghairuka. Dan Tuhan selain dirimu, wahai Fir'aun, ilahu wahid la ilaha illallah. Diambil anak pertamanya, Pak, disembelih, muncrat darahnya sampai kepada wanita ini. Apa yang terjadi, Pak? Allah tunjukkan ruh itu, ya, ruh itu menyamperi ibunya. Jadi ruh yang keluar tadi, Pak, ruh yang keluar itu, ya, jangan lihat di Ibnu Katsir, syarah Ibnu Katsir, maka ruh itu keluar dan diperlihatkan. Apa kata anaknya ini kepada ibunya? Isbiri ya ummah, sabarlah ibuku, kata ruh anak ini. Isbiri ya ummah. Ibunya tersenyum. Mungkin kita akan ketemu nanti di surga. Sudah, gitu ya.
Isbiri ya ummah. Setelah itu ditanya lagi oleh Fir'aun, siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Sebut, diulang sekali lagi. Ilahi, ilahaka, ilaha ghairuka. Ilahu wahid, la ilaha illallah. Dan diambil anak kedua, Pak. Disembelih di depan ibu, muncrat darah sampai ke wajah ibunya. Tidak bergeming, Pak. Ruh itu pun keluar menyamperi ibunya dan mengatakan, isbiri ya ummah, sabar ibu. Coba. Kejadian ini disaksikan oleh Asiyah bin Muzahim. Kejadian ini disaksikan oleh Asiyah bin Muzahim, dan Asiyah bin Muzahim ikut milahnya. Hanifah, masuk Islam beliau. Dan dengan segala apapun yang terjadi, bayangkan Pak, suami kafir, istrinya mukminah, dah tidak tahan Pak, tidak tahan. Lalu apa yang terjadi? Ya ketahuan sama Pak, wa fir'auna dzil autad, dipasang pasak yang kedua. Buat siapa? Buat istrinya. Ya, ada yang mengatakan ditanam, ada yang dipasang dengan pasak. Maka apa yang kalimat ketika akan dilempari sedemikian rupa Asiyah bin Muzahim ini, maka apa doanya Asiyah bin Muzahim? Ya, kalau kita lihat di beberapa riwayat, beliau minta begini, ya Rabb, ya, ibni li, bangunkan untukku. Kalau kita minta biasanya bangunkan rumah untukku, kan begitu. Ini enggak, ibni li, bangunkan untukku, ya. Lalu rumahnya itu ditaruh di akhir, ya. Inda baitika ya Allah. Jadi bangunkan rumah spesial untukku yang dekat denganmu ya Allah. Bangunkan untukku dan sesuatu itu yang dekat denganmu, yaitu rumah. Di rumahnya Asiyah bin Muzahim adalah tempat terdekat antara Asiyah bin Muzahim dengan Allah nanti di surga. Masya Allah. Di saat itulah ditunjukkan oleh Allah rumah itu, dan dia tersenyum, membuat jengkel Firaun. Apa-apaan ini? Karena apa? Sudah ditunjukkan. Turun malaikat bersusun rapi menyambut arwahnya Asiyah bin Muzahim. Maka Allah menyebutnya littagina ma'aba. Seperti Fir'aun itu tidak ada tempat baginya. Ma'aba itu tempat, seburuk-buruk tempat orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.